Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan malam kepada teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelas bisnis internasional akan mempresentasikan tentang entering foreign market. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Agung Triwahyudi dan partner saya. Arwan bin Hurman Guru. Jadi di sini ada table of content. Isi dari di sini ada yang pertama basic entry decision, entry modes, selecting and entry modes, the promises and pitfalls of exporting. Yang kelima itu improving export performance dan keenam export dan import financing. Yang pertama basic entry decision. Jadi yang pertama itu harus kita ketahui adalah which foreign market. Jadi pasar asing mana yang akan kita mau masuki. Jadi di sini adalah yang pertama itu adalah daya tarik dari suatu negara sebagai pasar potensial itu untuk bisnis internasional itu bergantung pada keseimbangan manfaat, biaya, dan risiko yang mereka tawarkan ketika berbisnis di dalam negara tersebut. Ketika negara mampu menawarkan manfaat, biaya, dan risiko yang seimbang dan mampu memberikan peluang bagi perusahaan, maka negara itu akan menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi pebisnis. Nah, faktor penting yang lain yang diperhatikan oleh perusahaan itu ketika akan memasuki foreign market itu yaitu adalah nilai yang dapat diciptakan oleh bisnis internasional di pasar asing tersebut. Nah, hal ini bergantung lagi pada kesesuaian dari produk dengan pasar tersebut dan sifat persaingan dalam negeri yang ada di pasar asing tersebut. Next, yang kedua adalah timing of entry. Jadi, apa yang selanjutnya setelah kita memilih sebuah pasar yang mana yang akan dimasuki yaitu adalah eh, timing dari entry kita. Nah, setelah kita melakukan identifikasi pasar yang menarik, kita penting untuk mempertimbangkan waktu masuk. Ketika kita masuk di lebih awal, ketika bisnis internasional memasuki pasar asing sebagai yang pertama, maka kita akan menjadi leader di pasar tersebut. Nah, hal ini tentunya ketika kita leader di dalam sebuah pasar, itu sangat memakan sumber daya biaya yang sangat besar. Berbeda lagi ketika kita memilih untuk masuk sebagai follower di dalam pasar itu. Nah, di sini ketika follower, kita bisa melakukan eh, adaptasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan pendahulu kita. Kita bisa mengambil kelemahan-kelemahan, memperbaikinya, dan menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi ketika kita memasuki pasar asing tersebut. Yang ketiga adalah scale of entry dan strategi komitmen. Yang masalah lain yang selanjutnya adalah yang harus kita pertimbangkan adalah skala masuk yang akan kita lakukan nantinya ketika masuk ke pasar asing. Apakah kita akan memasuki pasar asing itu dengan skala besar atau skala menengah atau skala kecil? Nah, ketika kita memasuki pasar dalam skala yang besar, hal ini akan melibatkan komitmen sumber daya yang sangat signifikan. Dan di sini ketika kita masuk dalam skala besar, artinya kita akan memberikan peluang dan aware kepada orang-orang yang ada di pasar asing tersebut. Hal ini akan menjadi ancaman nantinya. Berbeda dengan ketika kita masuk dalam skala kecil, eh, sumber daya yang akan kita keluarkan itu akan lebih kecil lagi. Dan itu tidak akan mengundang aware dari eh, para leader-leader yang ada di dalam pasar asing tersebut. Tapi apa yang menjadi kerugiannya adalah ketika kita masuk dalam skala kecil, maka kemungkinan bisnis internasional yang kita lakukan di pasar asing tersebut untuk sukses itu sangat kecil karena mengingat tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para leader-leader yang ada di dalam pasar asing. Next adalah entry modes yang bisa kita pilih, exporting, seperti yang kita ketahui melakukan ekspor di pasar-pasar asing. Di sini ada advantage dan disadvantage. Keuntungannya itu, jadi exporting itu menghindari biaya yang seringkali besar untuk membangun pabrik atau operasi yang lebih mengakar di daerah di pasar yang dituju. Yang kedua itu ekspor dapat membantu perusahaan mencapai kurva pengalaman dan ekonomi lokasi. Keuntungannya yaitu adalah yang pertama kerugiannya adalah yang pertama biaya rantai pasokannya itu tinggi karena yang namanya ekspor itu harus melakukan banyak eh, channeling. Jadi channelingnya itu panjang dari ekspor sampai ke importirnya di sana. Yang pertama adalah hambatan tarif yang harus dihadapi. Yang kedua adalah hambatan tarif yang harus dihadapi ketika masuk ke negara impor. Yang ketiga adalah mengekspor dari basis perusahaan mungkin tidak tepat jika lokasi berbiaya rendah dan produksi dapat ditemukan. Jadi ketika biaya lebih rendah di daerah yang akan diimpor, maka
ekspor ini tidak menjadi sebuah pilihan yang tepat. Selanjutnya adalah turnkey project. Jadi proyek turnkey itu keuntungannya adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar dari aset berupa pengetahuan yang dibutuhkan untuk merakit dan menjalankan proses yang rumit secara teknologi. Biasanya jadi keuntungannya dari turnkey project ini adalah pertukaran knowledge di sana. Sedangkan disadvantage-nya adalah perusahaan yang mengadakan proyek turnkey ini dengan perusahaan asing dapat secara tidak sengaja menciptakan pesaing karena tadi ada pertukaran knowledge di sana. Kedua, jika teknologi proses perusahaan merupakan sumber keunggulan kompetitif, maka menjual teknologi ini melalui proyek turnkey juga berarti menjual keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah ada licensing. Jadi licensing ini adalah memberikan lisensi kepada orang-orang yang ada di negara di pasar asing yang keuntungannya itu adalah perusahaan tidak harus menanggung biaya pengembangan dan risiko yang terkait dengan pasar asing. Jadi perusahaan itu tidak harus melakukan ini menanggung biaya pengembangan yang dirasakan di negara tujuan. Sedangkan disadvantage-nya lisensi itu tidak memberikan perusahaan kendali ketat atas manufaktur, pemasaran, dan strategi yang diperlukan untuk mewujudkan kurva pengalaman. Yang kedua, bersaing di pasar global mungkin mengharuskan perusahaan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis lintas negara dengan menggunakan laba yang diperoleh di satu negara untuk mendukung serangan kompetitif di negara lain. Jadi ketika di satu negara yang lain itu mengalami laba, maka labanya itu bisa jadi dialihkan ke negara yang lain untuk memperkuat serangan kompetitifnya di negara lain. Yang ketiga adalah pemberian lisensi pengetahuan teknologi kepada perusahaan asing. Jadi ketika kita memberikan lisensi, otomatis itu kita memberikan akses terhadap pengetahuan teknologi yang dimiliki perusahaan kita. Selanjutnya adalah franchising. Ini hampir-hampir sama dengan licensing. Franchising ini, jadi di sini keuntungannya itu adalah sama, terbebas dari banyak sama dengan licensing, terbebas dari banyak biaya dan risiko ketika masuk ke dalam pasar asing. Tapi sebaliknya di sini penerima waralaba biasanya menanggung biaya risiko dan tersebut. Hal ini menciptakan insentif yang baik bagi penerima waralaba untuk membangun operasi yang menguntungkan secepat mungkin di negara tujuan. Sedangkan kerugiannya itu ketika melakukan franchising adalah pengendalian mutu. Jadi perusahaan induk itu tidak mampu untuk mengendalikan mutu kepada seluruh perusahaan yang melakukan franchising gitu. Karena kenapa? Karena saking banyaknya orang yang franchising, jadi ketika perusahaan ingin melakukan pengendalian mutu itu membutuhkan waktu dan tenaga dan sumber daya yang lebih banyak. Jadi di sini mungkin karena biasanya franchising itu bergantung pada image perusahaan induk, maka ketika perusahaan salah satu anak perusahaannya kehilangan pamor, kehilangan image di masyarakat, bisa jadi itu akan berimbas kepada perusahaan induknya. Eh, Selanjutnya joint venture. Jadi advantage dari joint venture itu adalah perusahaan diuntungkan oleh pengetahuan mitra lokal tentang kondisi persaingan, budaya, bahasa, sistem politik, dan bisnis negara tuan rumah. Yang kedua, pertimbangan politik menjadikan usaha patungan sebagai satunya cara yang layak. Tiga, serta biaya pengembangan dari pasar asing yang tinggi itu, jadi itu akan memperoleh keuntungan bagi perusahaan itu karena di sana ada dibagi dua gitu dengan perusahaan yang joint venture bareng. Jadi di sini karena dia joint venture itu keuntungan itu secara garis besar itu adanya pengetahuan tentang negara yang akan dituju. Sedangkan disadvantage adalah perusahaan yang mengadakan usaha joint venture ini berisiko menyerahkan kendali teknologinya kepada mitra. Jadi sama, jika ada pertukaran teknologi itu sangat berbahaya bagi perusahaan. Selanjutnya adalah joint venture ini tidak memberi perusahaan kendali ketat atas anak perusahaan yang mungkin diperlukan untuk mewujudkan kurva pengalaman. Jadi di sini karena ada dua perusahaan yang memegang kendali, jadi yang perusahaan yang induk itu yang melakukan joinan itu nanti tidak bisa melakukan keputusan secara penuh. Nah, selanjutnya adalah pengaturan kepemilikan bersama. Ini dapat menyebabkan konflik dan perebutan kendali. Nah, seperti yang saya mention tadi, ketika ada dua orang dan itu tidak jelas bagaimana pembagiannya, itu bisa menjadi konflik di masa depan. Terakhir ada wholly owned subsidiaries. Jadi, advantage-nya itu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya akan menguntungkan karena mengurangi risiko hilang kendali atas kompetensi tersebut. Jadi ketika kita memiliki anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya itu, jadi kita memiliki hak-hak secara sepenuhnya juga. Jadi semacam teknologi atau terobosan yang dimiliki itu tetap menjadi milik kita. Yang kedua, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya memberi perusahaan kendali yang ketat atas operasi di berbagai negara.
Jadi perusahaan induk itu yang memiliki anak perusahaan yang dimiliki ini memiliki eh, kendali atas segalanya. Jadi semuanya itu berdasarkan satu rantai komando. Sedangkan kerugiannya ketika kita mendirikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki atau wholly owned subsidiaries, ini merupakan metode yang mahal untuk melayani pasar asing dari sudut pandang investasi modal. Jadi perusahaan yang ingin melakukan hal ini harus menanggung biaya yang sangat besar karena di sini mereka harus menanggung modal penuh ketika ingin memasuki pasar asing dan mendirikan operasi di luar negeri. Selanjutnya adalah selecting entry modes. Sebenarnya ketika kita berbicara selecting entry modes, yang mana yang lebih baik? Karena tidak ada yang lebih baik. Itu tergantung dari kondisi perusahaan kita. Makanya di sini ada 3 poin dalam selecting entry modes. Yang pertama itu technological know-how. Jadi perusahaan itu harus mengetahui bagaimana eh, harus mengetahui bagaimana dan mengapa perusahaan itu memilih entry modes itu. Apa keuntungan, apa kerugian di sana ketika dia memilih entry modes itu? Apa yang mereka bisa dapatkan ketika memilih entry mode? Sebagai contoh, mereka memilih export. Apa yang mereka bisa dapatkan di sana? Apa yang menjadi opportunity cost yang harus dibayarkan? Yang kedua adalah core kompetensi. Jadi yang kedua itu bagaimana karena dalam memilih selecting entry modes kita harus menyesuaikan dengan core kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi apa yang menjadi kompetensi utama perusahaan itu harus disesuaikan dengan entry modes dari perusahaan ketika akan masuk ke pasar asing. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah pressure for cost reduction. Namanya ketika kita memasuki pasar asing yang di sana sumber daya kita anggap terbatas, kita harus menyalurkan sumber daya itu. Di sana terdapat tekanan untuk eh, cost ini penurunan biaya. Kenapa? Karena di sana bukan base induk dari perusahaan kita. Jadi di sana kita harus memilih entry modes yang setidaknya itu meminimalkan biaya yang dikeluarkan ketika ingin masuk ke pasar asing. Eh, Mungkin next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, masuk ke materi selanjutnya, the promise and pitfalls of exporting atau perjanjian dan juga tantangan dari exporting itu sendiri. Yang pertama, ada peluang ekspor. Ekspor itu memberikan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan di berbagai industri. Yang kedua itu pasar internasional seringkali jauh lebih besar daripada pasar domestik, memungkinkan perusahaan memperluas skala pasar, meningkatkan penjualan dan mencapai economic of scale atau skala ekonomi. Nah, contohnya itu dari perusahaan Marlin Steel Wire Products atau produsen keranjang kawat yang meningkatkan penjualan ekspor hingga 40% dari total penjualan dan menggaji sekitar 30% karyawan karena kesuksesan dari kegiatan ekspor mereka. Kemudian ada reaktivitas dan kurangnya inisiatif ekspor. Banyak perusahaan menengah dan kecil hanya bereaksi terhadap pasar luar negeri ketika pasar domestik jenuh. Mereka cenderung tidak proaktif dalam mencari peluang ekspor. Jadi banyak perusahaan menengah dan juga kecil itu mereka cuma melakukan ekspor itu mungkin hanya beberapa musim. Misalkan ketika eh, penjualan dalam negeri atau domestik mereka itu jenuh, baru mereka melakukan ekspor. Sehingga mereka mungkin kurang konsisten dan nantinya juga menyebabkan eh, kegiatan ekspor mereka itu kurang maksimal seperti itu. Contohnya itu ada MMO Music Group atau produsen mesin karaoke yang kehilangan peluang besar karena lambat merespon permintaan dari pasar Asia dan Eropa yang jadi memberikan kesempatan bagi kompetitornya untuk mengisi celah dan mereka akhirnya itu terlambat. Next. Oke, kemudian ada hambatan ekspor. Banyak perusahaan tidak familiar dengan peluang pasar internasional dan seringkali merasa takut menghadapi kompleksitas budaya, bahasa sistem, eh, kemudian hukumnya, dan mata uang yang berbeda di negara tujuan. Sebagian besar eh, perusahaan kecil dan menengah di AS belum terlihat dalam ekspor. Hanya 5% dari perusahaan dengan kurang dari 500 karyawan yang berpartisipasi dalam ekspor. Nah, kesulitan dan resiko ekspor itu sendiri, yang pertama ada banyak eksportir yang baru mengalami masalah karena analisis pasar yang buruk, kemudian pemahaman yang kurang tentang kompetitor,
kurangnya adaptasi produk untuk kebutuhan pasar asing, dan tantangan dalam program distribusi dan juga promosinya. Kemudian, ekspor memerlukan alokasi sumber daya manajemen yang besar dan seringkali melibatkan negosiasi langsung di negara tujuan. Selanjutnya, hambatan administrasi dan biaya. Ekspor seringkali menghadapi birokrasi yang kompleks, dokumen yang rumit, dan potensi penundaan. Contohnya itu ketika mengimpor ke negara-negara seperti India atau Mesir yang jauh lebih rumit dan mahal dibandingkan ekspor ke negara Amerika Serikat seperti itu. Next. Selanjutnya ada improving export performance atau peningkatan performa ekspor. Nah, cara mengatasi hambatan dari pengetahuan ekspor itu sendiri adalah keterbatasan pengetahuan tentang peluang pasar asing sering menghambat eksportir baru. Negara seperti Jerman dan Jepang mengandalkan asosiasi perdagangan dan lembaga pemerintah untuk membantu bisnis lokal memahami peluang ekspor. Sebaliknya, banyak perusahaan di AS masih kekurangan informasi tentang ini. Kemudian sumber informasi untuk eksportir. Di Amerika, Departemen Perdagangan menyediakan berbagai layanan untuk membantu eksportir, seperti daftar distributor terbaik, kemudian survei pasar, dan acara perdagangan. Organisasi seperti Small Business Administration atau SBA dan Center for International Business Education and Research atau CIBER juga mendukung usaha kecil dalam kegiatan ekspor. Sehingga sebenarnya dalam peningkatan ekspor dalam negeri ini sangat-sangat erat kaitannya dengan intervensi pemerintah ya untuk mendukung penduduk-penduduknya untuk melakukan kegiatan ekspor. Kemudian layanan penyedia ekspor, banyak perusahaan menggunakan penyedia layanan ekspor seperti freight forwards, export management companies, dan customer brokers. Layanan ini dapat memudahkan perusahaan dalam menangani dokumen, transportasi, dan regulasi ekspor. Jadi sangat disarankan untuk mungkin perusahaan yang ingin melakukan ekspor dan belum ada pengalaman, mungkin bisa menggunakan tenaga profesional seperti itu. Next. Kemudian exporting and import financing. Nah, sebenarnya dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor ini kan pasti banyak keraguan karena kita berhubungan dengan pembeli dari luar negeri yang mungkin bisa jadi kita tidak kenal nantinya, sehingga terdapat lack of trust atau kekurangan kepercayaan. Nah, yang pertama itu perdagangan internasional memerlukan kepercayaan antar pihak-pihak yang berbeda negara, budaya, dan sistem hukum. Kedua, ketidakpercayaan sering muncul karena risiko bahwa satu pihak mungkin gagal memenuhi kewajibannya. Mungkin contohnya jika nantinya pembeli atau importir ini berusaha untuk mengakali atau memanipulasi proses ekspor impornya, sehingga nanti pihak eksportir dapat dirugikan seperti itu. Next. Oke, jadi dalam melakukan ekspor dan impor ini, salah satu metode teramannya adalah menggunakan jaminan letter of credit atau surat kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk menjamin pembayaran kepada eksportir atas dasar dokumen yang telah ditentukan atau dijaminkan. Nah, ini memberikan keamanan bagi eksportir untuk mengirim barang karena pembayaran dijamin oleh bank. Nah, jadi di letter of credit ini juga bank ini menjadi salah satu perantara ya antara importir dengan eksportir. Jadi ada yang namanya advising bank juga, terus dan bank-bank lain untuk dan bank-bank perantara lain untuk melakukan ekspor dan impor ini. Next. Kemudian ada bill of lading. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai tanda terima, kontrak, dan dokumen kepemilikan barang yang dikirim. Bill of lading ini juga bisa berisi tentang informasi tentang barang-barang dan kesesuaian kualitasnya. Jadi semisal barang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan perjanjian, itu bisa kita laporkan dan bisa kita laporkan jika barang tersebut tidak sesuai.
Yang kedua, bank dapat menggunakan bill of lading sebagai jaminan untuk membayar eksportir sebelum importir melakukan pembayaran akhir. Next. Nah, ini jadi contoh transaksi perdagangan internasional. Proses transaksi internasional biasanya melalui 14 langkah, mulai dari pesanan hingga pembayaran oleh bank penerbit atau letter of credit. Jadi, seperti yang bisa dilihat di PPT, yang pertama itu importir memesan barang, kemudian yang kedua itu eksportir setuju untuk memenuhi pesanannya, kemudian importir mengatur letter of creditnya, kemudian yang keempat itu Bank Paris mengirim surat ke kredit Bank New York atau bank eksportir tersebut. Kemudian yang kelima, Bank New York menginformasikan eksportir tentang surat kredit. Yang keenam, barang dikirim ke Prancis. Kemudian yang ketujuh, eksportir serahkan draft ke bank. Dan yang ke-8, Bank New York menyampaikan draft kepada Bank Paris. Yang ke-9, Bank Paris mengembalikan draft yang telah diterima. Yang ke-10 dan 11 itu draft itu di eksportir menjual draftnya ke bank tersebut. Kemudian yang ke-12 itu bank membantu dokumen importir dan menginformasikannya karena sudah tiba. Yang ke-13 importir membayar eh, jasa dari bank tersebut. Kemudian dan yang terakhir itu Bank New York menyajikan draft yang telah jatuh tempo dan menerima pembayarannya. Dan itu adalah akhir dari presentasi dari kelompok kami. Referensinya dari buku International Business Competing in Global Marketplace dari Charles W.L. Hill. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kekurangan. Terima kasih. Terima kasih, guys.